Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya Hieronimus Ranganbiantong dari kelompok 9 dengan nama-nama anggota. Yang pertama Hieronimus Ranganbiantong, saya sendiri. Yang kedua Delvin Tombilayuk, dan yang ketiga Luther Pakabe. Jadi sini kami akan mempresentasikan hasil materi yang telah kami buat, yaitu memperkenalkan penawaran pasar baru. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pemilihan produk baru. Di sini kami mencantumkan dua bagian. Yang pertama yaitu membuat, dan yang kedua dalam membeli. Jadi saya kira di semester-semester sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana apa saja keunggulan dan kelemahan dari membuat produk baru atau membeli produk baru. Di sini kami hanya menjelaskan hal yang penting saja. Misalnya dalam hal membuat itu, yang pertama adalah untuk mengembangkan produk, perusahaan dapat menciptakan produk baru di laboratoriumnya sendiri. Kemudian yang kedua, dapat menandatangani kontrak dengan periset independen atau perusahaan pengembangan produk untuk mengembangkan produk tertentu atau menyediakan teknologi yang baru. Jadi di sini kita memang diharuskan untuk memiliki ide-ide yang cemerlang untuk berinovasi dalam membuat produk-produk yang baru. Kemudian hal yang penting dalam membeli adalah yang pertama, yaitu perusahaan dapat menambahkan produk baru melalui akuisisi atau pengembangannya. Jadi akuisisi di sini adalah itu pengakuan sepihak demi menguasai suatu perusahaan. Nah, dari rute-rute akuisisi yang bisa diambil di sini, yang pertama adalah membeli perusahaan lain. Kemudian yang kedua, mendapatkan hak paten dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga itu membeli lisensi atau waralaba dari perusahaan yang lain. Kita lanjut ke bagian yang kedua, jenis-jenis produk baru. Jadi di sini jenis-jenis produk baru kami bagi dua bagian. Yang pertama adalah produk baru yang menciptakan pasar baru. Kemudian yang kedua adalah perbaikan dan pengembangan dari produk yang sudah ada. Jadi di sini produk baru yang menciptakan pasar baru, kami mengambil contoh misalnya sebuah perusahaan yang telah menciptakan Pertamini. Nah, setelah kita lihat bahwa Pertamini belakangan ini tuh sangat digemari oleh masyarakat, karena di samping harganya yang lebih murah dibanding penjual yang botolan, itu lebih memudahkan masyarakat mengisi bahan bakar, tidak perlu lagi ke Pertamina atau SPBU. Nah, di bagian yang kedua adalah perbaikan dan pengembangan dari produk yang sudah ada. Jadi kami mengambil contoh lagi dari Pertamini yang sudah ada tadi. Jadi di sini memang masih banyak hal-hal yang perlu dikembangkan. Misalnya saja dari segi keamanannya. Itu di sini harusnya dari pengusaha-pengusaha atau perusahaan itu sudah memberikan arahan sebelumnya ke konsumennya atau ke pelanggannya. Misalnya menyediakan alat pemadam kebakaran misalnya, ataukah misalnya tempatnya lebih diperbaiki, misalnya paling tidaklah di tembok di sekeliling Pertamini tersebut. Nah, yang kedua contohnya adalah misalnya pengembangannya meminta izin ke pemerintah supaya bisa nantinya bisa bekerja sama langsung dengan Pertamini untuk pelayanan bahan bakar. Jadi di sini juga perbaikan diperlukan adalah mengembangkan tangki penyimpanan bahan bakar di Pertamini tersebut supaya dapat menampung bahan bakar yang lebih banyak. Kemudian yang berikut, tantangan-tantangan dalam pengembangan produk baru. Yang pertama itu adalah imperatif atau tuntutan untuk berinovasi. Jadi setiap perusahaan yang ingin mengembangkan produk baru itu sangat dituntut dalam berinovasi. Tujuannya adalah supaya perusahaan tersebut mampu mengidentifikasi dan mengukur peluang pasar baru dengan cepat.
Jadi perusahaan yang tidak mampu berinovasi itu sama saja mereka menempatkan diri pada resiko. Resiko dalam artian bahwa perusahaan tersebut tidak akan berkembang. Kemudian yang kedua, keberhasilan produk baru. Jadi di sini tantangan adalah bagaimana caranya produk baru tersebut dapat berhasil di pasaran. Jadi agar perusahaan dapat berhasil dalam mengembangkan produk, faktor utama adalah produk yang superior dan unik. Kemudian yang kedua, konsep produk yang didefinisikan dan menilai pasar sasaran, kebutuhan produk, dan manfaat secara cermat sebelum melanjutkan produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah faktor sinergi teknologi dan pemasaran, kualitas pelaksanaan di semua tahap, dan daya tarik pasar. Kemudian bagian yang ketiga, tingkat kegagalan produk baru. Ini masih dalam bagian tantangan dalam pengembangan produk baru. Jadi tingkat kegagalan produk baru itu biasanya disebabkan karena kelangkaan ide, seperti yang saya sebutkan tadi. Itu dalam mengembangkan produk baru itu dibutuhkan ide. Kemudian yang kedua adalah batasan sosial. Ada juga biaya pengembangan. Jadi walaupun memiliki ide tapi tanpa didukung dengan biaya yang cukup, itu sama saya tidak akan berhasil. Kemudian waktu pengembangan yang pendek. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pengembangan produk baru itu membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Jadi kalau misalnya waktu pengembangannya hanya atau sangat pendek, itu tidak akan maksimal. Kemudian penyebab kegagalan produk baru. Yang pertama adalah kegagalan pasar sasaran. Kemudian yang kedua kegagalan keuangan, sudah dijelaskan tadi semua. Kegagalan penentuan waktu. Nah, nanti di bagian berikutnya akan dijelaskan ini. Kemudian kegagalan teknis, kegagalan organisasi, dan kegagalan lingkungan. Yang berikutnya adalah pengaturan organisasi. Jadi dalam mengembangkan suatu produk baru, peraturan-peraturan dari organisasi itu sangat berpengaruh. Jadi yang pertama di sini adalah menentukan atau menyusun anggaran untuk pengembangan produk baru. Jadi dalam artian bahwa manajemen di suatu perusahaan itu harus menentukan harga, beberapa anggaran yang perlukan untuk mengembangkan produk baru tersebut. Kemudian yang kedua, mengelola atau mengorganisir pengembangan produk baru. Jadi di sini perusahaan dituntut harus memiliki divisi khusus produk, yang mana nanti divisi ini akan bertugas untuk mengembangkan produk baru. Nah, nanti di sini divisi tersebut akan dibawahi langsung oleh seorang manajer yang memiliki kewenangan substansial dan akses ke manajemen puncak. Jadi nanti akan dipimpin atau dikoordinir oleh seorang manajer yang memiliki wewenang yang bisa berkomunikasi ke manajemen puncak. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu mengelola proses pengembangan ide. Jadi setelah ide-ide ini didapatkan, kita masuk dalam proses pengembangannya. Jadi dimulai dari menciptakan ide, yaitu proses pembangunan produk baru harus dimulai dengan mencari ide seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi ide produk baru bisa berasal dari interaksi dengan sebagian kelompok atau menggunakan teknik yang menghasilkan kreativitas. Nah, kemudian setelah menciptakan ide, kita juga dapat berinteraksi dengan orang lain.
Jadi ide-ide itu dapat kita dapatkan juga dari orang lain. Misalnya perusahaan-perusahaan itu berbaur dengan para pesaingnya, dengan ilmuwan atau dengan karyawan-karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Kemudian ada agensi pemasaran. Jadi ide-ide itu tidak hanya didapat dari diri sendiri, tapi dapat didapat dari beberapa pihak. Kemudian berikutnya adalah mengelola proses pengembangan. Ini mulai dari konsep sampai strategi. Jadi kita masuk yang pertama, yaitu pengembangan konsep. Di sini kami ilustrasikan pengembangan konsep dalam situasi misalnya perusahaan pemrosesan makanan besar mendapatkan ide untuk memproduksi bubuk yang ditambahkan ke susu guna meningkatkan nilai nutrisi dan rasanya. Ini adalah ide sebuah produk, tetapi kebanyakan konsumen tidak membeli ide produk tersebut, melainkan mereka membeli konsep dari produk tersebut. Kami mengambil contoh misalnya dari makanan instan misalnya atau minuman instan misalnya Energen, yang konsepnya adalah itu suatu minuman instan yang bagus digunakan di pagi hari atau digunakan sarapan, yang dapat membuat daya tahan kenyang kita itu agak lama. Jadi konsepnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengujian konsep. Pengujian konsep berarti menampilkan konsep produk secara simbolis atau fisik untuk membidik konsumen dan melihat reaksinya. Jadi semakin besar kemiripan konsep yang diuji dengan produk atau pengalaman akhir, itu semakin handal pengujian konsep tersebut. Jadi pengujian konsep ini dapat dilakukan misalnya di pameran atau apa, boleh kita pasarkan di situ, atau di media sosial pengiklanan. Jadi di situ kita dapat melihat reaksi konsumen, bagaimana calon konsumen. Nah, setelah pengujian konsep itu kita masuk dalam pengembangan strategi pemasaran. Nah, di sini pengembangan strategi pemasaran yang pertama yaitu mendeskripsikan ukuran, struktur dan perilaku dari pasar target, brand positioning yang direncanakan, serta penjualan, pangsa pasar dan target laba pada tahun pertama. Jadi di sini kita strategi pemasaran yang pertama itu kita harus mendeskripsikan ukuran. Misalnya tadi Energen, kita harus siapkan dalam kemasan yang berapa gram. Misalnya kita akan jual ke sasarannya adalah ke masyarakat di perkampungan misalnya. Nah, otomatis di sini kita bisa menyesuaikan ukuran dari produk baru yang akan kita jual. Nah, setelah menentukan ukurannya, maka kita menentukan harga. Kemudian strategi distribusi dan anggaran pemasaran pada tahun pertama. Jadi kita menentukan harga yang kemungkinan kita masih bisa dapat laba pada tahun pertama. Kemudian yang ketiga adalah mendistribusikan target penjualan laba bauran pada tahun pertama. Bagian berikutnya mengelola proses pengembangan. Jadi di sini pengembangan sampai komersialisasi. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengembangan produk. Jadi di sini proses pengembangan produk membutuhkan investasi biaya yang tidak kecil. Nah, di sini tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa pengembangan produk itu membutuhkan investasi biaya yang tidak kecil dan biasanya memakan waktu yang cukup lama. Ini dikarenakan karena melewati beberapa tahap pengujian.
Oleh karenanya pada tahapan ini produksinya hanya dalam skala yang terbatas. Jadi pada proses awalnya itu biasanya produksi sebuah produk baru itu biasanya tidak diproduksi dalam jumlah yang besar. Kemudian yang kedua adalah komersialisasi. Dalam mengkomersialisasikan produk baru, penentuan waktu memasuki pasar sangat penting. Perusahaan menghadapi 3 pilihan. Pilihan yang pertama, perusahaan pertama yang memasuki pasar biasanya menikmati keuntungan dalam tanda kutip keuntungan penggerak pertama dengan mengunci distributor dan pelanggan kunci serta mendapatkan kepemimpinan. Kepemimpinan dalam hal ini adalah lebih banyak atau lebih awal dalam memasarkan produknya dalam pasar tersebut. Akan tetapi jika produk masuk ke pasar sebelum benar-benar bebas masalah, strategi masuk pertama bisa menjadi bumerang. Jadi kami ambil contoh misalnya dari PT Yamaha yang kalau saya tidak salah sekitar tahun 2015 itu memasarkan produk barunya berupa motor sport khususnya di Toraja, yang sebenarnya menurut saya medannya yang kurang mendukung. Tapi kalau sekarang ya mendukung saja karena kebanyakan daerah kan sudah bagus medannya. Jadi hal tersebut bisa menjadi bumerang bagi PT Yamaha. Kemudian yang kedua, masuk secara berbarengan atau paralel. Perusahaan dapat menentukan waktu untuk memasuki pasar bersamaan dengan saat pesaing memasuki pasar. Pasar akan lebih memberikan perhatian ketika dua perusahaan mengiklankan produk baru. Jadi di sini tetap kami mengambil contoh misalnya Yamaha dan Honda yang saat itu kurang lebih sama-sama masuk produknya di Toraja, produk motorsport mereka. Jadi saat itu mereka lebih memberikan perhatian yang lebih, misalnya mereka memakai yang produk Yamaha atau dari Honda. Kemudian yang ketiga, masuk belakangan. Nah di sini biasanya keuntungannya perusahaan yang masuk belakangan itu biasanya dapat mempelajari ukuran pasar. Dikatakan di sini perusahaan mungkin menunda peluncurannya sampai setelah persaingan masuk. Pesaing harus mengeluarkan biaya mendidik pasar dan produknya dapat menunjukkan kesalahan yang dapat dihindari produk yang masuk belakangan. Produk yang masuk belakangan ini juga dapat mempelajari ukuran pasar. Misalnya masih dari otomotif misalnya saja. Dari 3 kompetitor yang ada di Indonesia yang sebagian besar didominasi oleh Yamaha, Honda, dan Suzuki. Kalau kita lihat contohnya yang produk yang masuk belakangan adalah motorsport dari Suzuki. Jadi setelah mempelajari semua kebutuhan masyarakat dan kemampuan masyarakat, maka bisa dibilang Suzuki masuk dengan harga yang miring. Dengan harga yang miring, tetapi model dan dari Suzuki ini itu bersaing dengan kedua kompetitornya. Jadi di sini bisa dibilang bahwa Suzuki ini sudah mempelajari ukuran pasar. Kemudian kita masuk dalam bagian terakhir dari pengembangan produk baru, itu tahap adopsi konsumen. Jadi adopsi sendiri adalah keputusan seseorang individu untuk menjadikan pengguna rutin dari suatu produk yang diikuti dengan proses loyalitas konsumen. Di sini ada tahap-tahapan adopsi konsumen. Yang pertama adalah kesadaran. Artinya bahwa konsumen menyadari inovasi tetapi kekurangan informasi tentang inovasi tersebut. Kemudian tahapan yang kedua adalah minat. Jadi konsumen termotivasi atau terdorong
untuk mencari informasi tentang inovasi. Kemudian tahapan yang ketiga adalah adalah evaluasi. Di sini adalah konsumen mempertimbangkan apakah mereka akan mencoba inovasi baru. Kemudian yang ketiga adalah percobaan. Jadi tahapan ini konsumen mulai mencoba inovasi untuk meningkatkan perkiraan nilainya. Jadi apakah akan dilanjutkan atau tidak? Apakah yang akan diadopsi, produk yang akan diadopsi itu sesuai dengan nilainya atau tidak? Kemudian setelah 4 tahap ini dilalui dan sesuai dengan harapan, maka kita masuk dalam tahap akhir adalah tahapan adopsi. Jadi di sini konsumen memutuskan untuk menggunakan inovasi secara penuh dan teratur. Kemudian bagian berikut faktor-faktor yang mempengaruhi proses adopsi. Yang pertama, inovator, yaitu peminat teknologi. Jadi mereka ini senang mencoba hal-hal yang baru. Kemudian pengadopsi awal, yaitu pemimpin opini yang mencari teknologi baru secara cermat dan mungkin memberikan mereka keunggulan kompetitif yang dramatis. Kemudian yang ketiga adalah mayoritas awal. Orang pragmatis yang menerapkan teknologi baru ketika manfaatnya terbukti dan banyak adopsi yang sudah terjadi. Kemudian bagian berikut adalah mayoritas akhir. Artinya bahwa konservatif skeptik yang suka menghindari risiko, tidak mengikuti perkembangan teknologi, dan sensitif harga. Kemudian yang terakhir adalah orang yang lambat. Artinya di sini bahwa orang yang dibatasi tradisi dan menolak inovasi sampai mereka menemukan bahwa status quo atau status quo itu adalah keadaan sekarang itu sama halnya dengan keadaan sebelumnya. Itu tidak lagi dapat dipertahankan. Jadi orang-orang yang lambat merespon keadaan-keadaan yang baru atau sulit menyesuaikan diri dengan zaman. Saya kira itu hasil presentasi kami dari kelompok 9. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan dan silakan dibaca materinya. Terima kasih.